Beberapa dari kita pasti masih bingung kalau konsumsi coklat ini sebenarnya baik atau tidak sih bagi tubuh kita. Tapi yang pasti, coklat yang sering manjakan lidah kita ini memiliki sisi positif dan negatif yang perlu kita ketahui. Lantas, apa saja manfaat coklat yang bisa kita nikmati tanpa khawatir dan apa saja bahaya yang mengintai jika tak hati-hati? Mari temukan jawabannya lengkap dengan rekomendasi konsumsi coklat berdasarkan evidence-based research bersama Life. Live in fullness to eternity. Lima manfaat versus bahaya konsumsi coklat. Kontroversi pertama, antioksidan versus kandungan gulanya. Sahabat Life, mari kita bahas dari manfaatnya terlebih dahulu. Disebut ada antioksidannya. Apakah benar? Ternyata benar sahabat Life. Coklat terutama dark chocolate dengan kandungan kakao minimal 70% itu ternyata kaya akan senyawa polifenolnya di sana, khususnya flavonoid. Penelitian oleh Martinez Lopez dan kawan-kawan di tahun 2020 dalam Antioxidants buktikan bahwa flavonoid kakao yang ada di coklat ini memiliki kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh hijau dan anggur merah. Epikateksin dan katesin dalam coklat terbukti bisa tangkal radikal bebas dan kurangi stres oksidatif pada sel kita. Bahkan nih, studi longitudinal yang dilakukan Wong dan kawan-kawan di tahun 2021 terhadap 2.500 partisipan selama 5 tahun temukan bahwa konsumsi rutin dark chocolate 30 gram per harinya bisa turunkan resiko penyakit kardiovaskular sebesar 23% melalui mekanisme perlindungan antioksidannya. Jadi cukup keren manfaatnya ya sahabat Life. Tapi sebagai bahan pertimbangannya, ini letak masalahnya. Sebagian besar produk coklat komersial itu sudah mengandung gula tambahan yang signifikan ya sahabat Life. Menurut penelitian Rahman dan kawan-kawan di tahun 2019, ungkap bahwa konsumsi coklat susu komersial 100 gram bisa menyumbang hingga 40% dari asupan gula harian yang direkomendasikan. Jadi, tingginya kandungan gula ini disebut ada hubungannya dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2, kita jadi obesitas, kita bisa alami resistensi insulin, dan bisa akibatkan karang gigi hingga gigi berlubang. Kontroversi yang kedua, kesehatan kardiovaskular versus kandungan lemak. Untuk manfaatnya, salah satu penelitian di Groundbreaking oleh Kawamura dan kawan-kawan di tahun 2022 dalam Journal of Clinical Nutrition demonstrasikan bahwa theobromine dan flavonol dalam coklat bisa memiliki efek vasodilator, bisa tingkatkan aliran darah sekaligus turunkan tekanan darah. Studi ini melibatkan 1.800 partisipan dan hasilnya bisa bantu turunkan tekanan darah sistolik rata-rata 4,5 mm hemoglobin. Lalu bisa tingkatkan elastisitas pembuluh darah dan sekaligus bantu turunkan resiko pembentukan plak arterial kita. Luar biasa manfaatnya sahabat Life. Nah, tapi di sisi lainnya ada juga penelitian oleh Nakamoto dan kawan-kawan. Mereka mengidentifikasikan bahwa konsumsi berlebihan lemak kakao di coklat bisa tingkatkan kadar kolesterol LDL atau kita sering sebut jenis kolesterol yang jahat ini. Dalam studi 12 bulan terhadap 1.200 partisipan, mereka temukan adanya peningkatan kolesterol LDL sebesar 15% pada konsumsi lebih dari 100 gram coklat per harinya. Adanya akumulasi lemak visceral pada konsumen berat serta resiko obesitas meningkat 28%, khususnya pada mereka yang konsumsi coklat tidak terkontrol atau kelebihan. Kontroversi ketiga adalah mood booster versus ketergantungan. Siapa di antara sahabat Life yang kalau stres maunya cari coklat? Salah satu penelitian yaitu studi neurobiologi oleh Chen dan kawan-kawan di tahun 2021. Mereka mengkonfirmasikan bahwa coklat ternyata mengandung senyawa yang bisa tingkatkan mood.
Perasaan lebih senang itu karena PEA atau phenylethylamine di sana yang bantu merangsang pelepasan endorfin. Ada tryptophan di coklat yang bisa tingkatkan produksi serotonin. Ada anandamide di mana yang bisa aktifkan reseptor cannabinoid alami. Dan juga ada theobromine yang bisa beri efek stimulan ringan. Selain itu, penelitian longitudinal oleh Thompson dan kawan-kawan di tahun 2020 terhadap 3.000 partisipan juga tunjukkan ada penurunan 32% dalam gejala depresi ringan pada konsumen coklat moderat. Itu sebanyak 20 hingga 30 gram per hari. Luar biasa ya sahabat live manfaatnya khususnya yang bagi kita yang banyak masalah atau moodnya lagi tidak baik. Tapi ada sisi lain yang patut kita pertimbangkan. Menurut penelitian Yamamoto dan kawan-kawan di tahun 2022, mereka berhasil mengidentifikasi potensi ketergantungan pada coklat, terutama terkait dengan siklus reward seeking behavior kita. Ada juga terjadi peningkatan toleransi terhadap gula dan lemak. Muncul juga gejala withdrawal seperti iritabilitas dan craving. Juga bisa terjadi pola makan kompulsif karena coklat sahabat life. Dan kontroversi yang keempat adalah fungsi kognitif versus gangguan tidur. Sahabat live, kalau kita merasa lebih fokus setelah makan coklat, itu ternyata fakta. Studi neuroscience oleh Rodriguez Mateos dan kawan-kawan di tahun 2023 mengungkapkan bahwa flavanol kakao bisa tingkatkan aliran darah kita ke otak sebesar 15%. Bisa tingkatkan performa kognitif pada tes memori, bisa bantu kecepatan pemrosesan informasi, fokus, dan konsentrasi kita. Penelitian longitudinal 5 tahun oleh Horizon dan kawan-kawan di tahun 2021 juga temukan bahwa pada 2000 lansia tampak ada penurunan resiko. Terjadi penurunan kognitif sebesar 28% pada konsumen atau mereka yang makan dark chocolate secara regular. Nah, tapi di sisi lainnya, penelitian sleep medicine oleh Tanaka dan kawan-kawan di tahun 2022, mereka mengidentifikasi bahwa konsumsi coklat di malam hari justru bisa ganggu siklus tidur karena kandungan kafein dan theobromine. Bisa turunkan kualitas tidur REM kita. Bisa tingkatkan latensi tidur dan bahkan bisa sebabkan insomnia pada mereka yang sensitif. Kontroversi yang kelima adalah nutrisi mineral versus intervensi penyerapan. Sahabat Live, menurut analisis nutrisi oleh Henderson dan kawan-kawan di tahun 2024, mereka mengkonfirmasikan bahwa dark chocolate itu memiliki sumber mineral penting, di mana ada magnesium di sana yang mengatur lebih dari 300 fungsi enzim tubuh. Juga ada zat besi yang bisa bantu pembentukan hemoglobin kita. Ada tembaga untuk bantu pembentukan kolagen, ada juga kandungan mangan untuk metabolisme energi kita, dan terakhir ada zinc di sana yang bisa bantu sistem imun tubuh. Tapi sayangnya sahabat live, bisa jadi juga bahwa dengan kita makan coklat itu bisa hambat penyerapan beberapa nutrisi. Jadi menurut salah satu penelitian, dalam hal ini penelitian nutrisi oleh Watanabe dan kawan-kawan di tahun 2023, mereka ungkapkan bahwa asam oksalat dan fitat dalam coklat ini justru bisa hambat penyerapan kalsium, turunkan bioavailabilitas zat besi tubuh, intervensi metabolisme zinc, dan bisa tingkatkan resiko pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan. Nah, setelah mendengar semua kontroversi coklat ini, sahabat live, jangan bingung, jangan khawatir. Agar kita tetap bisa dapat manfaat dari konsumsi coklat, tapi secara bersamaan terhindar dari dampak negatifnya, berikut rekomendasi konsumsi coklat berdasarkan evidence-based research. Berdasarkan meta-analisis terbaru oleh Davidson dan kawan-kawan di tahun 2024, mereka rekomendasikan untuk konsumsi optimal coklat bisa sahabat live peroleh jika kita pilih dark chocolate dengan kandungan kakao minimal 70%. Kita juga harus bisa batasi konsumsi coklat pada 20 hingga 30 gram per hari cukup.
Kita juga sebaiknya konsumsi coklat di pagi atau siang hari, jangan di malam hari. Jangan lupa juga kita perhatikan kandungan gula dan lemak total dari jenis coklat yang akan kita makan. Dan rekomendasi yang terakhir, penting untuk kita sesuaikan dengan kondisi kesehatan kita sendiri. Sebagai closing statement kita, Sobat Life, kontroversi seputar manfaat dan resiko konsumsi coklat ini pada dasarnya mencerminkan kompleksitas interaksi dari senyawa bioaktifnya dalam tubuh manusia. Dan yang jadi kunci utamanya adalah kita harus makan secara moderasi. Artinya tidak boleh kebanyakan. Ya, dan harus tahu berpintar-pintar pilih produk coklat yang tepat. Karena ingat, penelitian terkini telah tunjukkan bahwa manfaat optimal bisa kita peroleh hanya dengan konsumsi terukur dark coklat berkualitas tinggi. Sementara resiko kesehatan bisa Sobat Life minimalisir dengan batasi asupan dan perhatikan waktu konsumsi. Semoga bermanfaat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sobat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity.